Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Safira dengan NIM 25101281200003. Di sini, saya akan membahas tentang periodisasi pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia, fase-fase pendudukan Jepang, dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat Indonesia, serta pengaruhnya terhadap proses menuju kemerdekaan Indonesia. Tahun 1942 menjadi awal perubahan besar bagi Indonesia. Setelah Belanda berhasil dikalahkan dalam Perang Dunia II, Indonesia mulai berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang datang dengan membawa propaganda sebagai saudara tua yang mengaku ingin membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun, dalam pelaksanaannya Jepang tetap melakukan penjajahan dan memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Pendudukan Jepang di Indonesia terjadi karena Jepang membutuhkan banyak sumber daya alam untuk mendukung Perang Dunia II. Indonesia kaya akan minyak bumi, karet, dan hasil pertanian menjadi wilayah yang penting bagi Jepang. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mulai mengambil alih pemerintahan di Indonesia. Pada fase awal, pendudukan Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia melalui propaganda atau saudara tua. Jepang mengaku datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Karena propaganda tersebut, sebagian rakyat Indonesia awalnya menyambut kedatangan Jepang dengan baik dan berharap kehidupan menjadi lebih baik. Namun, setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mulai mengambil alih pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Jepang juga mulai mengontrol pendidikan, media massa, dan kegiatan masyarakat agar sesuai dengan tujuan pemerintahan Jepang. Memasuki fase konsolidasi, Jepang mulai memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Jepang membentuk berbagai organisasi seperti Putra, Jawa Hokokai, Senendan, dan Kebodan untuk membantu kepentingan perang. Pada masa ini, kehidupan masyarakat Indonesia menjadi semakin sulit. Banyak rakyat dipaksa menjadi romusha atau pekerja paksa untuk membangun jalan, rel kereta api, dan benteng pertahanan. Selain kerja paksa, Jepang juga mengeksploitasi hasil pertanian dan sumber daya alam Indonesia untuk kebutuhan perang sehingga kondisi ekonomi masyarakat semakin buruk. Pada masa pendudukan Jepang juga terjadi praktik Jugun Lanfo, yaitu perbudakan seksual terhadap perempuan Indonesia untuk kepentingan militer Jepang. Di sisi lain, pendudukan Jepang juga membawa perubahan sosial dan budaya, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia dan sistem pendidikan masyarakat. Pada fase akhir, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Kondisi tersebut membuat Jepang berusaha mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang kemudian membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai langkah persiapan kemerdekaan Indonesia. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para tokoh nasional Indonesia untuk mempersiapkan dasar negara dan kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, semangat nasionalisme rakyat Indonesia semakin berkembang dan menjadi salah satu faktor penting menuju kemerdekaan Indonesia. Pendudukan Jepang membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak negatifnya adalah penderitaan rakyat akibat romusha, eksploitasi sumber daya alam, kekerasan militer, serta praktik Jugun Lanfo terhadap perempuan Indonesia. Namun,
Di sisi lain, Jepang juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia, dan pengalaman organisasi yang kemudian membantu tumbuhnya semangat nasionalisme masyarakat Indonesia. Selain itu, beberapa kebijakan Jepang juga menjadi salah satu faktor yang membantu persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase awal, fase konsolidasi, dan fase akhir. Pada awalnya, Jepang datang dengan propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia, tetapi kemudian berubah menjadi penjajahan yang penuh penderitaan. Meskipun demikian, masa pendudukan Jepang juga menjadi salah satu proses penting yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan tahun 1945. Sekian pembahasan mengenai periodisasi pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.